5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Oke. Itu tadi gini Mas. Ada di luar sana atau ada yang memahami dan menyebutnya itu apa namanya? Gendam. Nah, gendam itu apakah sama hipnotis? Monggo. Oke, sebenarnya untuk kedua hal ini ya, ini masih menjadi pro kontra ya. Maksudnya aku nggak bisa mengatakan nanti yang aku katakan 100% benar gitu dan orang bisa mempercayai benar gitu. Tapi ini adalah masih pro kontra gitu. Dalam artian memang ada yang mengatakan ya ini dua sama gitu. Terus ada yang mengatakan ini beda gitu. Nah, tapi kita mengerucut pada teorinya saja gitu. Biasanya kalau kita mengambil pada teorinya, pengertiannya hipnotis ya tadi itu. Jadi itu ada sebagai pikiran yang alamiah gitu. Kita menembus pikiran orang, ya pikiran sadar orang itu tadi dengan memasukkan sugesti ataupun perintah tertentu kepada alam bawah sadarnya gitu. Dan itu alamiah gitu dengan olah kata gitu, pendekatan psikologi gitu. Nah kalau bedanya dengan gendam itu adalah yaitu kita mempelajari secara otodidak ataupun berburu dengan ritual dan mantra. Itu istilahnya pakai mistis ya, dukun ya. Nah itu, tapi kita sebagai ya sepengetahuan kita kayak gitu, kita tapi kan belum tahu itu realitanya mereka itu kayak gimana kan kita belum tahu. Makanya juga. kita mengomentari dari sudut pandang kita sebagai hipnotis gitu. Kalau dari hipnotis kan mereka memang seperti itu mantra, tapi kalau misalnya mistis enggaknya kita belum tahu nih, soalnya kita nggak mendalami ilmu seperti itu gitu. Tapi secara artian memang seperti itu gitu. Tapi kalau secara tekniknya sama gitu. Intinya adalah nanti kepada pikiran gitu, pada pikiran bawah sadarnya gitu. Tapi secara ya itu tadi cara pengertiannya dan proses-prosesnya yang kita nggak tahu gitu, pre-induction-nya kan banyak yang di TV mungkin tiba-tiba udah oleng aja, tapi kita nggak tahu nih pre-induction atau sebelumnya itu terjadi apa sih, apakah ada ngobrol-ngobrol dulu. Buat yang belum tahu pre-induction dan lain sebagainya itu nanti mungkin bisa join ke acaranya kita gitu ya. Gitu. Pokoknya gitu, makanya yang di TV mungkin ya kalau misalnya ada berita kok tiba-tiba cuplikannya kok tiba-tiba orang udah oleng gitu ataupun udah pikirannya udah nggak karuan gitu, atau tiba-tiba motornya udah hilang, udah dibawa lari. Nah, kan kita nggak tahu sebelumnya itu apa yang terjadi. Apakah ada percakapan apa? Apakah ada sebuah kayak ajakan gitu, atau apakah yang gimana gitu. Soalnya kalau dalam hipnotis memang kita harus perlu pre-induction gitu, ataupun katakanlah kita mengkondisikan seseorang yang kita ajak bicara untuk mereka nyaman. Intinya itu pre-induction. Nah, ketika orang udah nyaman ya pasti otomatis ya itu tadi akan ya merasa kayak nyaman aja dengan kita apapun yang dilakukan gitu. Mungkin itu yang masalah hipnoterapi dan hipnosis kan maksudnya hipnotis stage ya. Kayak hipnotis stage hipnotis sama hipnoterapi. Terus tadi kan katanya Mas Yormar itu kan hipnotis ada 4 ya. Stage, terus hipnoterapi, forensik sama anodyne. Itu bisa dijelaskan Mas yang baru ini. Yang anodyne itu dia lebih kepada di bidang kesehatan, di bidang klinis. Itu yang apa? Yang anodyne. Itu dia nanti di rumah sakit gitu. Yang forensik ini yang di kepolisian. Intinya gitu. Tapi memang nggak terlalu itu sih, nggak terlalu nggak terlalu booming ya. Maksudnya nggak terlalu terkenal lah gitu. Memang yang terkenal dalam segi hipnotis kan memang yang terkenal hipnoterapi sama stage hipnosis gitu. Tapi tetap orang mengenalnya hipnotis gitu. Intinya itu sih. Berarti kesehatan itu maksudnya gimana Mas? Anodin itu gimana Mas? Bisa diperinci lagi gitu ya, biar kita itu jelas gitu loh. Itu di bagian-bagian seperti kesehatan gitu, rumah sakit gitu biasanya. Intinya gitulah. Kalau forensik membantu di bagian forensik polisian gitu. Intinya gitu. Tekniknya sama hipnosis. Sama gitu. Tapi kan mungkin kalau di bidang beda tujuan ya. Tapi mungkin kalau di bidang semuanya itu mungkin katakanlah bisa diambil semuanya oleh hipnoterapi gitu. Hipnoterapi soalnya kan memang sudah lingkup ke semuanya gitu. Oke. Jadi intinya sama lah ya. Sama hipnosis intinya gitu. Sama, cuman beda tujuan deh. Itu. Oke, mantap. Gitu makanya. Terus apa lagi? Apaan? Saya yang tadi mungkin sampean mau menambahkan gitu. Yang itu mungkin yang kerap menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat gitu ya.
yang tadi belum disebutkan semua kan ya, terkait hipnosis itu supranatural, terus tidur, terus penguasaan pikiran, terus nggak bisa pulih ketika dihipnotis. Nah itu tadi, ini 4 permasalahan sebenarnya salah semua gitu. Makanya masyarakat harus tahu ini terkait mistik, tidur, kondisi tidur ini bukan kondisi mas, tidur satu gitu. lagi mas, gini, kalau yang kayak di, kita gak usah sebut nama ya, kayak yang di TV-TV itu mas, misalkan aku sama cewekku gini ya, terus aku suruh jujur gitu, buka-bukaan, kayak gitu tuh dihipnotis bisa gak mas? Menurut ilmu yang sampean punya itu kayak gitu ada nggak ilmunya hipnotis? Terkait hal itu, ini kalau misalnya nanti ucapannya agak kurang berkenan, mohon maaf ya, nggak menyinggung dari semua pihak ataupun yang mungkin merasa tersinggung gitu ya. Jadi gini, terkait kita berbicara konteks keilmuan kita di komunitas gitu ya. Kalau terkait bisa nggak kita menghipnotis orang untuk katakanlah tadi pasangan ya, terus ngaku terus suruh bongkar suruh jujur gitu, bongkar-bongkaran gitu. Kalau kita kepada pengertian hipnotis sendiri, orangnya dihipnotis bisa. Gitu. Bisa ya, bisa dalam artian aku nggak ngomong bisa tiba-tiba dia langsung nyerocos semua dengan jujur gitu. Nah bisa dalam artian kondisi hipnosis dia bisa merasakan. Contohnya masnya hipnotis nih, masnya suruh jujur, apakah mas punya selingkuhan, apakah masnya selama ini cinta sama pasangannya gitu. Kalau untuk secara hipnotis bisa gitu. Tapi kondisi hipnotis itu adalah kondisi ketika kita benar-benar rileks, kita benar-benar nyaman, dan kita malah bisa benar-benar untuk mengeluarkan unek-unek itu secara plong. Nah, jadi gitu. ketika kita hipnotis itu malah nanti bisa semakin kayak katakanlah nanti malah bisa semakin untuk berbohong gitu, karena kita merasa nyaman gitu. Gitu. Nah, dalam artian makanya ketika di komunitas hipnotis Jogja gitu, ketika kita ada tawaran untuk jujur-jujuran gitu. Contohnya, tolong dong tes kejujuran pacar saya gitu. Nah, kita dalam artian kita nggak langsung menerima gitu saja gitu. Tapi kecuali kalau misalnya emang pacarnya itu mau gitu, pacarnya mau dan memang benar-benar mau semuanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Intinya tetap sama ya, yang penting mau yang gitu ya. Kliennya gitu, atau subjeknya mau, yang penting itu. Kalau memang dia menolak ya sampai kapanpun nggak bakalan bisa gitu. Gitu, soalnya gitu. Intinya makanya menjadi salah satu permasalahan kan itu sih, ketika jujur-jujuran gitu. Apalagi kalau misalnya terkait itu kita lari kepada hal yang lebih luas deh. Contohnya kalau misalnya bisa untuk ngetes jujur-jujuran, ya KPK nggak usah dibentuk, ya toh. KPK nggak usah dibentuk, gitu. KPK nggak usah dibentuk, ya udah, tinggal panggil aja para penghipnotis Indonesia, suruh hipnotis semua koruptor gitu. Bagaimana kalau bila perlu dewan-dewan hipnotis dulu sebelum dia nyalek gitu loh, gitu. Ya, tapi permasalahannya itu tadi, yang bisa menjawab siapa? Ya udah, hipnotis apakah bisa? Yang gitulah. Pokoknya intinya kalau klien atau subjeknya mau, ya pasti insya Allah bisa gitu ya. Tapi kalau memang menolak, ya kalau menolak ya tetap, siapapun kalau menolak ya tetap nggak mau. Jadi teman-teman, kondisi hipnotis itu kondisi kita kayak relaksasi gitu. Kondisi ketika kita itu mau tidur udah mau tidur gitu, tapi kita belum tidur, kita masih sadar, tapi kita nyaman banget ketika mau tidur gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya di acara televisi sebagainya gitulah, kita nggak nyebut stasiun ataupun orangnya gitu ya. Ya itu yang bisa menilai itu dia pemirsanya sendiri gitu. Ketika para penontonnya terhibur, ya fine aja, nggak jadi masalah gitu, karena dia pun nggak bilang bahwasannya ini real itu enggak kan. Ya cuma semata-mata cuma buat hiburan. Kalau kalian mau percaya apa enggak, itu urusan kalian sendiri. Itu kembali lagi pada penontonnya gitu. Dan kalau kita melihat penonton Indonesia kan memang suka dengan tontonan seperti itu toh. Intinya ya rame lah ngono lah. Intinya menghibur tapi gitu. Kalau menurut sampean itu real apa enggak? Kalau menurut sampean itu real apa? Real gitu. Real enggak ya? Nah, kalau bilang real enggaknya, kalau misalnya dengan hipnotisnya itu real. Teknik hipnotisnya ya. Maksudnya enggak settingan kayak gitu enggak? Gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu di awalnya gitu ya. Contohnya misalnya di beberapa stasiun gitu ya, kan kita nggak tahu pre-induction-nya. Pre-induction itu ketika sebelumnya gitu. Kan kita mungkin di TV kita ngelihatnya ketika udah masuk, udah on air, terus tiba-tiba udah langsung mulai hipnotisnya. Tapi kita nggak tahu sebelum mungkin break, apakah dia mencari yang namanya orang-orang yang mudah dihipnotis. Kalau kita kenal dengan sebutan tes sugestibilitas. Nah, kan kita nggak tahu nih. Jadi mungkin sebelum masuk ataupun lagi break, mungkin bisa jadi penghipnotis itu melakukan sugestibilitas tes. Itu mencari orang-orang yang mudah dihipnotis gitu. Jadi sebelum ditarik ke panggung, dia mencari dulu anak-anak yang mudah dihipnotis. Nah, itu pertama yang harus teman-teman pahami. Nah, yang kedua adalah ketika sudah terjadi hipnotis, dia berbohong atau enggak, lanjut. ya, dia settingan apa enggak, kita kembali lagi kepada pemain
pemain film ataupun kepada pelawak gitu ya, seni. Kan dia itu mudah untuk kreativitasnya tinggi toh. Mudah untuk seperti berimajinasi, artis, pandai, art gitulah ya. artis. Nah, itu lebih mudah gitu. Karena